Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai Chandra Bordes, pada podcast kali ini saya akan share tentang tips menghadapi teman yang ngomongnya ceplas-ceplos ya. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk via Telegram, via grup Telegram Self Dev Community yang kamu bisa join secara gratis juga. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Nah, jadi ada satu teman kita yang bertanya ya. Ini dia nggak ada namanya, DP-nya kucing gitu. Emoticon kucing. Tapi dia ngasih pertanyaan yang cukup komprehensif yang saya rasa ini juga merupakan kegelisahannya dia yang mau saya bahas di podcast ini. Dia bertanya seperti ini. Halo Kak Andreas dan teman-teman, aku izin bertanya. Kalau ada teman yang ngomongnya ceplos-ceplos, dalam kurung mungkin mereka berniatan untuk jujur tapi penggunaan katanya cenderung menyakiti, khususnya aku yang menjadi subjek yang dimaksud. Aku sering menerima apa yang mereka bilang, dan kemudian aku juga udah refleksi diri. Dan saat aku refleksi diri, aku merasa omongan mereka itu kurang tepat. Pertanyaannya, apakah aku meluruskan ke mereka, Kak? Atau sebaiknya aku langsung menyanggah mereka saat mereka ngomong? Kadang aku berpikiran bahwa buat apa aku meluruskan hal tersebut karena belum tentu mereka peduli. Tapi di sisi lain aku merasa bahwa respon aku yang lebih sering menerima malah bikin aku seakan-akan rendah diri. Dan hal ini membuat aku terganggu. Terima kasih Kak. Oke. Nah sebelum saya lanjut ke pembahasan, saya mau ngajak kamu join dalam free webinar saya Productivity Hacks. Gimana cara ningkatin produktivitasmu 10 kali lipat untuk kamu yang usia 20-an tahun. Kamu bisa join secara gratis di hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 dari jam 8:30 sampai 8:30 malam. Daftar sekarang juga dengan klik link yang ada di deskripsi ya, karena slotnya terbatas, jadi daftar sekarang. Oke. Nah, mari kita masuk ke pembahasan. Jadi teman kita ini dia merasa bahwa responnya dia yang cenderung menerima dari temennya yang mungkin langsung ceplas-ceplos itu menurut dia kurang benar gitu ya. Dan teman kita ini merasa terganggu. Nah, jadi memang untuk komunikasi itu ada 3 tipe ya. Tipe pertama adalah tipe pasif, yang kedua itu ada agresif, yang ketiga asertif. Nah, tipe pasif ini adalah cenderung mereka yang menerima ya. Biasanya dia menerima aja gitu, disuruh apa, dikatain apa gitu, ya udah dia nerima aja gitu. Nah, prinsipnya dia nggak apa-apa lose, tapi orang lain win. Dia nggak apa-apa kalah, orang lain menang. Lalu selanjutnya tipe agresif. Nah, tipe agresif ini adalah orang yang dia nggak peduli orang lain. Yang penting dia win atau dia menang, orang lain lose pun itu nggak masalah gitu. Nah, itu agresif. Nah, situasinya sekarang ini temannya tadi itu adalah orang yang tipe agresif, sedangkan dia tipe pasif, ya. Sehingga dia merasa nyesek juga kalau setiap kali selalu dalam tanda kutip diserang terus, berasa diserang terus gitu. Nah, lalu gimana menghadapi situasi seperti ini? Tentunya kalau kamu diem aja pasti kamu sendiri yang akan makan hati kayak gitu. Maka dari itu kamu harus jadi tipe yang ketiga, yaitu adalah tipe asertif ya. Tipe asertif ini adalah dimana ketika kita mampu menyampaikan apa yang kita mau tanpa menyakiti hati orang lain. Jadi misalnya kita mau A, ya kita bisa menyampaikan hal itu dengan baik tanpa membuat orang lain merasa tertekan atau merasa tidak dipedulikan seperti itu. Jadi harus satu yang namanya asertif. Nah, lalu sarannya apakah kamu harus ngomong? Menurut saya yes, betul, kamu harus ngomong sehingga orang lain tahu bahwa hal-hal seperti itu menyakiti hati kamu. Karena di satu sisi kalau kita nggak ngomong, orang lain nggak akan tahu gitu. Karena orang nggak bisa telepati, nggak bisa baca pikiran gitu. Apa sih yang kamu mau gitu. Nah, semakin dewasa seseorang, itu dia akan berani untuk bicara, akan berani untuk menyampaikan, dan tentunya dengan cara yang asertif tadi, dengan cara yang enak atau tidak menyerang lah kayak gitu. Ya, jadi harus satu yang namanya asertif. Kamu ajak ketemu, terus kamu bisa mengatakan atau menyampaikan dengan I statement. I statement itu adalah kalimat yang dimulai dari kata aku atau saya. Misalnya contoh, aku ngerasa kata-kata kamu yang kemarin itu kurang tepat deh. Aku ngerasa gak suka
kalau misalnya disampaikan seperti itu, apalagi di depan umum gitu. Aku harap sih next week atau aku harap sih selanjutnya tidak akan terjadi hal yang sama ya. Bisa kamu sampaikan seperti itu. Dan kamu ngomongnya private aja, gak usah di depan orang kayak gitu. Karena seperti prinsip yang pernah saya sharingkan juga, kalau kita mau memuji orang, oke, di depan banyak orang gak apa-apa, malah bagus. Tapi kalau kita mau menyampaikan suatu hal kritik atau saran yang mungkin agak sensitif, lebih baik private. Maksudnya one on one aja, satu sama satu aja gitu. Nah, kamu bisa sampaikan seperti itu sehingga dia bisa tahu nih apa yang kamu suka dan apa yang kamu gak suka. Sehingga dalam pertemanan tidak akan ada yang saling menyakiti. Karena kalau kamu gak ngomong pasti akan berulang lagi dan kamu sendiri yang akan sakit hati gitu. Nah terus gimana kalau dia misalnya gak berubah? Nah kalau misalnya tetap gak berubah, pertanyaan saya cuma satu. Apakah dia ini layak untuk dijadikan sahabat? Apakah kamu mau bersahabat sama orang yang seperti itu? Apakah kamu sehari-hari nyaman hidup dengan orang yang seperti itu? Dan yang paling harus kamu ketahui juga, kita gak bisa mengubah orang lain ya. Itu semua di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol hanyalah diri kita sendiri. Nah kalau kita udah menyampaikan tapi dia gak berubah, ya kenapa kita bersahabat dengan orang tersebut kayak gitu. Ingat bahwa kita emang harus baik sama semua orang. Yes, kita baik sama semua orang. Tapi kita perlu memilih mana orang-orang yang mau kita jadikan sahabat, orang-orang terdekat kita ya. Jadi saya mengatakan bahwa kenapa kita harus bersahabat dengan orang yang mungkin gak support kita, bukan berarti kamu menjauhi dan memusuhi dia. No ya, bukan seperti itu, big no. Kamu harus baik sama semua orang, tapi kamu harus memilih dengan siapa kamu bergaul, terutama yang paling dekat ya. Dan itu yang saya lakukan waktu itu. Ada beberapa teman saya yang mungkin kurang positif gitu. Ya udah, saya tetap baik kok sama mereka, tetapi saya lebih memilih dekat sama orang-orang yang jauh lebih positif. Ya, bukan karena saya benci dia, enggak sefrekuensi aja. Jadi lebih memilih teman-teman yang suportif yang membuat saya untuk terus bertumbuh. Ya. Jadi itu, jadilah pribadi yang asertif ya, dan sampaikan. Dan kalau memang tidak berubah, ya udah nggak apa-apa karena kita nggak bisa ngubah orang lain. Kenapa nggak kita cari orang-orang yang support kita dan tentunya nyaman dengan kita dan bisa bertumbuh bersama. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.